Terus terus kita lanjutkan lagi pembicaraan kita yang semakin menarik ini untuk memahami deepening dan broadening gitu. Sehingga pengetahuan kita semakin luas ini. Jangan berhenti kalau bapakku nanti yuk di kerikil untuk peradaban ya harus luas. Ini cerita tentang Sun Gokong ya. Ini mereka berjalan ke barat mengambil kitab suci ke India. Jadi antara Tiongkok sama India ini sebenarnya sudah terjadi apa cross cultural fertilization ribuan tahun lalu itu jauh sebelum apa Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan 1945 atau Columbus 1492 dari Eropa atau dari Italia menemukan benua Amerika. Ini biksu Tang ya dibantu oleh kuda yang jadi tunggangannya dan kuda ini sebenarnya siluman dari naga itu. Naga kan luar biasa itu. So, dinamis. Dia menjelma menjadi kuda itu. Biksu Tang itu disuruh petugas pergi ke India untuk mencari kitab suci. Nah, pengawalnya yang senior adalah si Kerasakti ini. Mewakili manusia yang idenya wah, luar biasa ini. Dan sekarang disamakan dengan ditemukannya artificial intelligence yang bisa menggerakkan apa segala macam lah. Apakah itu senjata pemusnah massal, apakah senjata biologis, senjata kimia, ya, senjata keuangan, segala macam, ya. Saya segala macam lah ini lah. Ya. Ini bisa begitu. Ilmunya nggak terbatas kelihatannya. Seperti kita lihat pada artificial intelligence kan, dia bisa apa merubah dirinya menjadi 72 bentuk sisa 72 rupa itu. Nah, lalu di sini adalah seceng ini, siluman ikan atau yang pokoknya kerja 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 disuruh apa dia kerja aja terus ya patuh. Ah ini yang menarik ini. Ini perutnya gendut apa segala macam. Jubaji, tipat kai ya. Bahasa Hokkien tipat kai. Ini yang suka demen perempuan, demen apa segala macam ke duniawi. Nanti dikawal oleh ini semua untuk mencari kitab suci yang setelah sampai di sana akhirnya seperti dalam slide sebelumnya dia mengambil kitab dan akhirnya kira selesai lalu apa ternyata hmm, masih ada ajaran yang paling tinggi yaitu kitab itu adalah yang penting andanya yang jadi kitab ya. Andanya yang menjalankan isi kitab itu dalam cerita yang lalu ketika kitab itu dibawa kembali ke Tiongkok dan ketemu sungai besar dia bingung mau bikin rakit dia mana bisa waktunya nggak cukup akhirnya muncul kura-kura raksasa tuh. Hingga dia lalu naik ke situ dan dibawa ke sana. Tapi di tengah jalan si kura-kuranya nyelam ngilang itu. Tinggal kitabnya pada apa kena basah toh. Mereka kecewa. Aduh guru, gimana kita udah sampai ke sana.
Capek-capek kok. Terjadi begitu, toh. Nah, disinilah pendeta Tang ini yang menjelaskan tentang yang kosong itu adalah isi, yang isi adalah kosong itu. Kitab itu isi, tapi sebenarnya kosong. Kamu sendiri yang mencari itu yang menjadikan isi kitab ini menjadi kamu punya way of life itu. Dan kamu bisa menjadi orang yang dicerahkan. Gitu? Nah, si Sun Wukong ini adalah karena ilmunya jago sekali loncat bisa 108 seribu li nah gitu sekali salto itu dia bilang guru ngapain kita jalan susah-susah ambil kitab suci kan perlu halangan tantangan gitu lebih baik guru kasih tahu aja di mana alamatnya nanti saya yang salto aja terbang ke sana ambil sendiri si guru mengatakan nggak bisa gitu kamu harus ikut saya terus naik turun lembah apa tantang oleh siluman mau dibunuh apa segala dimakan dagingnya karena Tang Samcong ini kalau setan itu bisa makan dagingnya dia itu setan itu bisa hidup abadi itu ya kan siluman-siluman itu bisa hidup abadi ya nah inilah si Sun Gokong ini lalu Balelo juga tuh. Akhirnya oleh pendeta Tang itu kalau dia mulai Balelo di Sun Gokong ini ada satu ring di kepalanya yang diberi oleh Dewi Kwan Im untuk mengontrol bagaimana perilaku daripada Sun Gokong ini. Dan Dewi Kwan Im itu memberi resep mantra pada rahasia dari sebuah mantra yang kalau diucapkan oleh pendeta Tang ini itu ringnya di kepala ini menciut sehingga dia kesakitan. Jadi otaknya yang diarah. Ya, ini ampun, ampun, ampun guru. Nah, baru dilepas lagi. Nah, ini suka bandel, suka apa aja bukan dengan maksud untuk di selfish, tapi demi gurunya sendiri dia menggunakan konsep Machiavelli seringkali menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan kan. Nah, caranya yang mengontrol itu apa Tang Samcong itu membacakan mantra itu. Ya, nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang menarik ini. Ya, itu tadi dengan ketekunan dan bukan kesaktian yang diperlukan. Saya perlu kamu yang tekun, bukan orang yang sakti. Ya, ini perlu diceritakan juga di zaman sekarang ini kan dengan macam-macam intelligence yang for apa artificial intelligence yang maunya kan mau enaknya aja kan orang gampangan murahan atau apa segala itu harganya murah tapi ilmunya tinggi apa segala yang didapat membuat lebih hidup nyaman ya mengorbankan kebersamaan. Nah, Kebetulan Kerak Sakti itu sebenarnya memahami kitab tanpa aksar. Ya, nah, kitab itu kan tenggelam kan? Nah ini, kalau Anda itu ini karena sakti yang masih liar ini dan Kerak Sakti setelah kembali dan menemukan kitab suci, mengambil kitab suci dan si Sun Gokong ini menjadi kitab itu sendiri. Nah, ini yang disebut orang yang sudah sampai kepada tingkat walk the talk, talk the walk. Ya.
Apa yang dia katakan, dia lakukan. Apa yang dia lakukan, itulah yang. Jadi dia menjadi kitab yang hidup. Sedang ini proses Sun Gokong yang masih liar itu. Sehingga dihukum oleh Dewi Kwan Im, dijepit di Gunung Lima Jari itu, selama 500 tahun. Dan jepitan itu hanya bisa dilepaskan oleh seorang biksu dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Ya, tampangnya itu begini, nih, nakal, ganas, apa ada mau dirinya, egoismenya kan tinggi sekali kan ini. Aku, aku. Ya, toh. Nah, lalu dikasih mantra, diucapkan apa, dan jepitannya itu lepas dan dia menjadi kera yang dengan syarat kamu harus apa mengantar, mendampingi, mengawal biksu Tang itu untuk ke India apa, untuk mengambil kitab suci itu. Jadi sebenarnya dua negara dengan penduduk terbesar, India dan Tiongkok ini akan mempengaruhi masa depan dunia itu. Ya, ilmuwannya banyak itu. Ya. Karena itu sekarang bisa dikatakan inilah abad orang kembali lagi ke timur, toh. Menarik sekali, di mana posisi Nusantara di antara perubahan ini semua. Kita akan bicarakan dalam kesempatan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi.